Hai, balik lagi di channel Bang Anim. Di channel ini kita akan membahas alur-alur cerita yang pastinya keren-keren dong. Buat kalian semua yang belum join bareng channel ini, kalian bisa langsung join channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk alur ceritanya aja. Swing! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan saat ini Shuo Fan sudah menyelamatkan gadis dan juga anak kecil dari keluarga Luo. Nampaknya di sini Shuo Fan mencoba melarikan diri dari keluarga Sun yang tengah mengejar mereka. Terlihat gadis dan anak kecil itu bukannya berterima kasih kepada Shuo Fan, tapi mereka malah ingin pergi kembali ke keluarga Sun. Itu semua dikarenakan anggota keluarga Luo yang lainnya masih ada di sana dan mereka ditawan oleh keluarga Sun. Namun rupanya Shuo Fan tidak mendengarkan ocehan kedua orang ini. Setelah situasinya aman, Shuo Fan langsung menurunkan gadis dan anak kecil itu dengan cara melemparnya sampai si gadis menabrak sebuah pohon. Sambil duduk gadis itu terus berkata, mereka harus kembali ke keluarga Sun. Karena banyak sekali penjaga keluarga Luo yang mengorbankan nyawanya demi mereka. Shuo Fan pun hanya menjawab dengan santainya. Jika gadis itu ingin pergi, maka gadis itu bisa melakukannya. Tapi Shuo Fan meyakinkan gadis itu, apa dia bisa mengalahkan orang-orang dari keluarga Sun? Shuo Fan memberi informasi kepada gadis dan anak kecil itu bahwa mereka sedang diburu. Tapi jika gadis itu ingin tetap kembali ke keluarga Sun, maka mereka berdua akan meninggoy. Setelah mendengar ucapan Shuo Fan, anak kecil itu malah protes karena Shuo Fan sangat berani berkata seperti itu kepada tuannya. Namun Shuo Fan malah memasang muka iblisnya pada anak itu dan dia pun langsung memberikan pukulan maut ke pantat anak kecil itu. Tuan Putri Luo pun tidak terima melihat adiknya diberi pelajaran oleh Shuo Fan. Karena menurut dia, Shuo Fan sudah benar-benar keterlaluan. Tapi Shuo Fan hanya berkata pada Tuan Putri itu bahwa itu hanya hukuman yang ringan untuk Tuan kecil karena akan lebih merugikan kalau Tuan kecil meninggoy di tangan keluarga Sun. Kemudian Shuo Fan pun menanyakan tempat persembunyian kepada Tuan Putri di sekitar tempat mereka sekarang. Dan di sini Tuan Putri menjelaskan bahwa ada beberapa tempat seperti peternakan dan juga hutan berkabut. Namun tidak ada yang namanya tempat persembunyian. Mendengar hal itu saja, membuat Shuo Fan langsung memiliki ide dan mengajak mereka untuk segera bergegas ke sana. Scene pun berpindah. Sekarang kita diperlihatkan suasana dari hutan berkabut. Jadi kabut di hutan ini sudah ada selama bertahun-tahun. Bahkan orang-orang akan sulit untuk masuk keluar dari hutan ini. Akhirnya Shuo Fan bersama rombongannya telah sampai di dekat hutan berkabut. Terlihat, Tuan Putri memberi saran pada Shuo Fan bahwa tempat ini sangatlah berbahaya karena para bandit yang menyerang keluarga Luo pun tidak berani masuk ke tempat ini. Namun dengan santuinya, Shuo Fan menjawab bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus. Kemudian Tuan Putri pun meminta Shuo Fan untuk pergi bersama Tuan Muda, sedangkan dia akan mencoba mengalihkan para bandit itu. Tapi ya jelas, MC kita yang Geki ini menolak tawaran dari Tuan Putri. Bahkan Shuo Fan pun mengancam kepada Putri, jika dia pergi, maka Tuan Muda akan dia kirim ke alam lain. Shuo Fan pun berkata agar mereka harus menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh orang-orang keluarga Luo. Karena menurut Shuo Fan, nyawa sang putri sangat berharga. Jadi Shuo Fan akan menghabisi seluruh keluarga Sun dan juga para banditnya. Mendengar hal tersebut, sang putri malah khawatir dan seakan-akan meremehkan Shuo Fan. Karena Tuan Putri merasa bahwa Sun Guanjia itu sangat kuat. Bahkan jika Shuo Fan bergabung dengan Pantoling pun mereka berdua gak mungkin bisa mengalahkannya. Namun di mata Shuo Fan, mereka bukanlah apa-apa. Karena bagi reinkarnasi Kaisar Iblis ini, Sun Guanji hanyalah butiran debu. Kemudian,
Shuofan meminta batu spiritual kepada Tuan Putri sambil berkata bahwa masa depan keluarga Luo ada di tangan Tuan Putri. Seketika Tuan Putri pun langsung memberikan cincin penyimpanan harta keluarga Luo kepada Shuofan dengan syarat bahwa Shuofan tidak boleh sampai gagal. Shuofan pun langsung bergegas masuk ke dalam hutan kabut tersebut. Singkat cerita, Shuofan yang telah masuk ke dalam hutan berkabut, sekarang dia sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk menghancurkan para bandit itu. Shuofan pun mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan sebuah array yang besar agar bisa memunculkan pasukan hantu. Saat array terbentuk di dalam hutan, Tuan Putri dan Tuan Muda yang melihat itu sangat kaget karena tiba-tiba saja kabut di hutan itu menghilang dalam sekejap. Tak lama dari situ Shuofan pun keluar dari hutan. Tuan Putri yang saat itu masih heran bertanya pada Shuofan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Shuofan yang melakukan itu. Namun Shuofan hanya menjawab bahwa hal itu tak perlu diributkan. Kemudian Shuofan mengajak Tuan Putri dan Tuan Muda untuk mengikutinya karena Shuofan akan mengajarkan beberapa sihir kepada Tuan Putri untuk menghabisi para bandit. Putri yang mendengar itu sangat kaget. Karena apa benar mereka bisa mengalahkan para bandit dengan cara tersebut? Nampaknya di sini Tuan Putri masih belum percaya dengan apa yang dilakukan Shuofan. Karena sebenarnya Shuofan di kehidupan yang dulu, sebelum dimasuki oleh Kaisar Iblis, adalah seorang pelayan dari keluarga Luo yang tidak bisa melakukan apa-apa. Scene pun berganti. Di sini terlihat Sun Guanjie dan juga para bandit masih mencari keluarga Luo dan nampak sekarang Pang Toling menjadi sandera mereka. Di perjalanan Sun Guanjie terus mendesak Pang Toling untuk menuntun mereka agar bisa menemukan sisa dari keluarga Luo. Namun Pang Toling lebih memilih meninggoy daripada berkhianat pada Tuan Putri. Saat di tengah perjalanan, komplotan Sun Guanjie melihat orang yang sedang duduk di bawah pohon. Ya betul, itu dia MC kita yang lagi duduk santuy menunggu kedatangan Sun Guanjie dan komplotannya. Sun Guanjie menyadari bahwa orang yang duduk di bawah pohon itu adalah orang yang telah menghabisi anggotanya saat menyelamatkan Tuan Putri. Seketika itu Sun Guanjie menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Shuofan. Anak buah Sun Guanjie yang mendengar perintah tersebut langsung melesat ke arah Shuofan. Tapi sang Kaisar Iblis Shuofan ini hanya duduk-duduk santuy padahal dia sedang diterjang oleh anak buah Sun Guanjie. Namun sebelum pedang mengenai Shuofan, dia berkata bahwa Shuofan tengah menahan Tuan Putri dan Tuan Muda. Shuofan pun ingin melakukan negosiasi, bahwa jika Shuofan menyerahkan keluarga Luo, maka Sun Guanjie harus menjamin kehidupan Shuofan. Padahal itu sih hanya akal-akalan Shuofan saja, agar Sun Guanjie masuk dalam perangkapnya. Singkat cerita, Sun Guanjie pun menerima tawaran tersebut karena kehebatan dari Shuofan dalam bernegosiasi. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam hutan kabut yang saat ini kabutnya dalam efek dihilangkan oleh Shuofan. Shuofan yang sebelumnya sudah mempersiapkan jebakan di dalam hutan, memberikan tali merah kepada Sun Guanjie dengan alibi bahwa tali itu dipergunakan agar mereka tidak tersesat di dalam hutan kabut. Sekarang mereka sedang memasuki jauh ke dalam dari hutan kabut. Di dalam hutan Pang Toling masih marah-marah pada Shuofan karena dia menganggap Shuofan sebagai pengkhianat yang sudah menjual tuannya. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba saja Shuofan berhenti. Sun Guanjie pun bertanya kepada Shuofan, kenapa dia tiba-tiba berhenti? Shuofan pun berkata kepada Sun Guanjie bahwa dia membawa Sun Guanjie ke tempat ini, semata-mata tempat ini adalah tempat untuk menghabisi Sun Guanjie. Mendengar hal tersebut, Sun Guanjie pun auto marah. Seketika itu Sun Guanjie langsung melesat menyerang Shuofan. Namun tak disangka, saat tangannya berhasil mengenai tubuh Shuofan, tiba-tiba saja tubuh Shuofan berubah menjadi tumpukan kayu. Sun Guanjie pun kaget dan menyuruh anak buahnya untuk mencari jalan kembali. Dalam kepanikannya mereka semua menyadari jika tali yang sempat diberikan Shuofan kepada mereka telah rusak dan Pang Toling pun sudah menghilang.
Saat ini Sun Guanjia benar-benar sangat marah karena dia merasa ditipu oleh Shuo Fan dan berteriak akan menghabisi Shuo Fan. Tapi tiba-tiba saja, kabut merah putih muncul dan terdengar suara Shuo Fan yang menyatu dengan hutan itu. Dia berkata bahwa Sun Guanjia tidak akan mampu menghabisinya. Sun Guanjia yang masih dalam kabut itu memerintahkan anak buahnya agar waspada dan memperhatikan sekeliling. Namun rupanya anak buah Sun Guanjia tiba-tiba saja menghilang. Sun Guanjia menyadari bahwa ini semua seperti efek dari metode Array. Lalu scene berpindah. Sekarang terlihat Shuo Fan beserta Tuan Putri dan anggota keluarga Luo lainnya sudah berkumpul. Shuo Fan memerintahkan Tuan Putri untuk duduk di lingkaran sihir. Di sini Tuan Putri bertanya, apa yang akan dilakukan Shuo Fan? Karena sebenarnya semua musuh telah menghilang dan Pang Tolin pun telah diselamatkan. Shuo Fan pun langsung memegang tangan Tuan Putri tersebut dan membantunya agar menyentuh lingkaran sihir. Lalu saat lingkaran sihir itu aktif, pasukan hantu pun bermunculan di hutan kabut tersebut. Seketika hantu-hantu itu menyerang para bandit yang menyebabkan mereka semua meninggoy. Sun Guanjia yang menyaksikan hal tersebut pun auto kaget. Dia mencoba melawan hantu itu dengan cara menangkapnya. Namun bukannya tertangkap, tangan Sun Guanjia malah menerima kerusakan yang hebat. Sebelum kematiannya Sun Guanjia bertanya pada Shuo Fan siapa dia sebenarnya. Dan di balik gelapnya malam, Shuo Fan muncul sambil mengucapkan salam perpisahan pada Sun Guanjia. Dan cerita pun to be continue.